Salamullahi ta'ala alaikum Salamullahi ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al mubhamu, hadis mubham. Apa arti mubham? Mubham ini bahasa lainnya adalah nih, tidak jelas, alias gaje. Apa sih? Atau bahasa lainnya adalah mungkin misterius. Misterius. Atau bahasa lainnya adalah samar. Nah, samar-samar lah. Nah, arti dari mubham ini tidak jelas, misterius, samar. Apa yang dimaksud di sini? Mari kita bahas. Kita langsung sebut. Ini gampang. Ini gampang sekali. Dan saya yakin kalian akan langsung paham insyaallah. Hadis mubham huwa al-haditsul ladzi yujadu fi sanadihi aw matnihi rajulun aw imra'atun lam yusammaya. Hadis mubham ialah hadis yang ditemukan pada sanadnya atau pada matannya, pada sanad atau pada matan ditemukan apa? Seorang laki-laki atau seorang perempuan yang tidak diberi nama. Jadi ketika ada hadis ya, entah pada sanad atau matannya ditemukan nama-nama yang nggak ada nama, ada seseorang yang nggak punya nama. Contoh yang nggak punya nama apa? Ketika ternyata di hadis pakai istilah seseorang. Seseorang tadi siapa? Ya nggak tahu. Pokoknya seseorang. Jadi ketika ada sekumpulan manusia yang tidak diberi nama, maka itu disebut sebagai hadis mubham. Mubham ini ada dua, al-ibham, oke? Al-ibham fi as-sanad. Kemudian al-ibham fil matan. Nah, pertama mubhamnya tadi itu ada di sanad, yang kedua mubhamnya tadi itu ada di matan. Contoh mubham yang ada pada sanad. Contoh ya. Contoh yang ada pada sanad, misalnya saya langsung sebut. Sebutlah nama kita. Nama saya Husain. Nah, Husain mendapatkan hadis dari Sufyan, bapak gue, dari Sufyan. Sufyan kemudian ternyata di tengah-tengah hadis disebutkan pakai bahasa fulan, doi. Nah, kemudian fulan dapat dari, anggaplah, Yunus. Nah, jadi hadisnya ini kan awalnya dari Husain, oke lah, mantap. Kemudian yang kedua, Husain dapat dari Sufyan, Sufyan dapat dari fulan. Sopo fulan ini ya? Nah, ini yang disebut sebagai mubham. Ini fulan yang tidak bernama ini, unknown, ini yang namanya mubham, yang disebut mubham. Habis itu Yunus. Nah, ini namanya mubham yang terletak pada sanad. Yang kedua, mubham yang ada pada matan. Mubham yang ada pada matan itu seperti apa, teman-teman? Ketika kalian pernah mendengarkan hadis Rasulullah SAW berbunyi, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, datang seseorang kepada Rasulullah, seorang perempuan mendatangi Rasulullah, atau dengan istilah ja'a, mungkin kalian sering mendengar ini, rajulun, datang seseorang ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mendatangi, merah biar jelas. Seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, kayak yang beberapa yang saya ingat, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inni la astati'u an ata'allama al-Qur'an.
seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak bisa belajar Al-Qur'an." Di hadis lain ada lagi yang berbunyi, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inni uhibbu fulanan." Datang seseorang mendatangi Rasulullah, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai seseorang." Jadi mubhamnya tadi itu terletak bukan pada sanad, tapi terletak pada matan. Nah, mubham yang terletak pada matan ini masih bisa diterima. Oke? Mubham yang terletak pada matan ini masih bisa diterima hadisnya. Karena nggak pengaruh. Mau Anda tahu namanya, mau Anda tidak tahu namanya, nggak ada pengaruh sama hadis tersebut. Kalau mubhamnya itu ada pada matan. Nah, tapi kalau mubhamnya tadi itu ada pada sanad, maka ianya ditolak. Dah, sesimpel itu, sudah selesai. Selesai, bos. Selesai, nggak ada lagi. Mithaluhu, contohnya, contoh hadis mubham. An Sufyanah, an rajul. Dari Sufyan, dari rajul. Dari seseorang. Siapa seseorang ini, kan nggak jelas kan? Hukmuhu, apa hukum hadis mubham? Idza kana al-ibhamu fi sanadi wa lam yu'lam fa innahu dha'ifun. Nah, sesuai dengan penjelasan saya tadi. Apabila ibhamnya tadi itu terletak pada sanad dan tidak diketahui siapa orang tersebut, maka ia adalah dhaif, ya. Amma idza kana fil matni fala yadur. Namun andai kata mubhamnya tadi itu terletak pada matan, maka tidak masalah. Nah, itu aja, sesimpel itu. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.